Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Khalifah, NIM 19030369093. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik magang perpustakaan di UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perpustakaan Universitas Diponegoro. Perpustakaan Undip merupakan sebuah unit pelaksana teknis di Universitas Diponegoro yang memberikan layanan perpustakaan. Selain itu, UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro juga didukung oleh perpustakaan yang ada di masing-masing fakultas dan jurusan. Untuk tempatnya, perpustakaan Universitas Diponegoro memiliki 5 lantai. Nah, untuk lantai yang pertama dipergunakan untuk layanan administrasi seperti pendaftaran kartu anggota UPT Perpustakaan Undip. Terus kemudian di lantai kedua dipergunakan untuk layanan sirkulasi berupa peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya di lantai yang ketiga dipergunakan untuk layanan buku tandon dan karya ilmiah. Selanjutnya di lantai yang keempat dipergunakan untuk layanan serial seperti jurnal, majalah, surat kabar, buletin, kamus, undang-undang, dan lain-lain. Nah, untuk UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro pada saat ini dikepalai oleh Bapak Suwondo SS Mkom. Untuk waktu pelayanan di UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro di hari Senin sampai Kamis yaitu pukul 07.30 sampai 16.00. Di hari Jumat yaitu pukul 07.30 sampai 16.30. Dan di hari Sabtu, Minggu, dan hari besar itu libur. Selanjutnya, untuk koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan Universitas Diponegoro yaitu ada jurnal, e-book, e-resource, e-Pusnas RI, Indonesia One Access, jurnal, dictionary open access, kemudian ada buku. Nah, untuk kegiatan apa saja yang saya lakukan di UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro, yaitu yang pertama ada pengadaan dan pengembangan bahan pustaka, yang kedua ada pengolahan bahan pustaka, dan yang ketiga ada layanan sirkulasi. Pengadaan bahan pustaka di UPT Perpustakaan Undipres Universitas Diponegoro dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pembelian dan hadiah atau sumbangan. UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro juga menelusur dengan melihat daftar usulan buku secara online, yaitu melalui website digilib.undip.ac.id dan melalui web penerbit buku dan toko buku online, serta dari katalog cetak. Nah, untuk pengadaan bahan pustaka sendiri, di sini kami diberi anggaran untuk e-book yaitu sebesar 200 juta dan untuk buku cetak itu sebanyak 20 juta. Nah, mungkin ini bisa kawan-kawan lihat, ini merupakan dokumentasi dari pengadaan bahan pustaka. Yang perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan yaitu dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, harga, dan keterangan sumber. Selain itu, ketentuan dalam penugasan ini yaitu memperhatikan buku apa saja yang dibutuhkan oleh setiap fakultas di Universitas Diponegoro. Nah, kegiatan yang selanjutnya yaitu pengolahan bahan pustaka. Di pengolahan bahan pustaka, yang pertama ada pengecapan stempel. Nah, pengecapan stempel dilakukan bertujuan untuk memberikan identitas pada suatu bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut adalah milik perpustakaan. Pengecapan diberikan pada halaman atau bagian tertentu dari bahan pustaka tersebut. Nah, untuk stempel yang digunakan UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro
Di antaranya yaitu ada stempel hadiah. Nah, stempel hadiah terletak pada halaman judul di halaman depan yang kosong. Terus kemudian ada stempel inventaris terletak di bagian belakang halaman judul. Terus kemudian yang ketiga ada stempel kepemilikan terletak pada bagian sisi buku. Kemudian ada stempel kelipatan 25 yang dimulai dari halaman 1, kemudian 25 dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu katalogisasi dan klasifikasi. Klasifikasi adalah kegiatan mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan kesamaan subjek atau topik dalam pedoman pada metode atau sistem tertentu. Nah, langkah awal dalam kegiatan ini yaitu menentukan nomor klasifikasi yang tepat untuk subjek pada buku tersebut berdasarkan sistem klasifikasi yang digunakan. Pada UPT Perpustakaan dan Undipres Universitas Diponegoro menggunakan sistem klasifikasi persepuluhan DW atau DDC, edisi 23. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan perpustakaan di rak. Kemudian, yang selanjutnya ada validasi katalogisasi. Nah, karena ada perubahan sistem automasi di perpustakaan menggunakan SLIM, maka bahan pustaka harus dilakukan validasi data ke SLIM. Nah, pada saat praktik melakukan validasi informasi yang harus dicantumkan dalam Microsoft Excel, yaitu ada nomor ID, nomor induk, judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun, koleksi, tipe koleksi, koleksi rak, lokasi rak, status eksemplar, tipe isi, dan keterangan. Nah, setelah dilakukan validasi, data selanjutnya yaitu dicetak barcode. Nah, barcode-nya kemudian ditempelkan di buku bagian depan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada wedding. Wedding adalah suatu kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang tidak lagi memberikan manfaat nilai informasi dari area display ke area tertentu, baik secara sementara maupun permanen. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu shelving. Shelving merupakan kegiatan penjajaran koleksi pada rak berdasarkan sistem tertentu. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dari proses pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Terus kemudian yang selanjutnya ada preservasi, konservasi, dan restorasi bahan pustaka. Nah, untuk preservasi sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terencana dan terkelola untuk memastikan bahan-bahan pustaka dapat terpelihara dengan baik agar tetap dapat dipakai. Sedangkan konservasi merupakan usaha untuk mempertahankan yang memiliki kebijakan khusus untuk mempertahankan sebuah aset dalam kepustakaan adalah bahan-bahan pustaka. Nah, kemudian restorasi dalam kaitannya dengan preservasi dan konservasi bahan pustaka adalah sebuah usaha terhadap perbaikan-perbaikan terhadap koleksi-koleksi bahan pustaka yang telah usang atau rusak agar dapat difungsikan kembali dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu ada layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi sendiri adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku beserta penyelesaian administrasinya. Nah, di layanan sirkulasi melayani peminjaman buku, pengembalian buku, dan kartu bebas perpustakaan. Nah, selama kegiatan magang, kita mendapatkan pembelajaran baru, kendala, dan solusi yang dihadapi. Mungkin cukup itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.